Tapi Pastor Philip, karunia bahasa roh itu kan mesti ditafsirkan. Misalkan tafsirkan itu gini loh, orang ngomong bahasa lidah, harus ditafsirkan langsung ya. Seperti misalnya kalau kita bicara BM bahasa Malaysia, lalu ditafsirkan bahasa Inggris begini. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan. Lalu penerjemahnya, brothers and sisters that beloved brothers and sisters. Hari ini saya hendak menyampaikan firman Tuhan dari kitab Yohanes. Today I would like to share with you from the book of John. Itu terjemahan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab dan kita akan belajar mendengar suara Tuhan. Let's now turn to the Bible and let's together learn how to hear God's voice. Mau dikasih translation lagi yang Chinese boleh? 来，我们一起看圣经。我们要学习，学到怎么样可以听着神的声音。Something like that. Siapa bilang bahasa lidah itu bisa diterjemahkan? Nggak bisa. Bahasa lidah itu ditafsirkan, bukan terjemahkan. I love you, ku cinta padamu. Halo, apa kabar semua? Hello, how are you? Itu terjemahan. Tafsiran bukan terjemahan. Tafsiran begini, saya berbahasa roh in the morning, waktu saya sembahyang. Seharian itu tuntunan Tuhan adalah tafsirannya. Makanya orang yang berbahasa roh punya satu kelebihan. Dia masuk di dalam yang namanya spirit led life, hidup yang dituntun sama Roh Kudus secara spesifik. Bahasa roh bukan untuk perdebatan antara gereja tradisional dan gereja karismatik. No. Bahasa roh bukan keharusan dan tidak menentukan orang masuk ke sorga dan bukan sebagai sebuah ukuran kerohanian. Bahasa roh itu fungsional. Bahasa roh itu berguna, adalah lebih berguna. Ada banyak gunanya. Bahasa roh. Saya suka berbahasa roh karena saya tidak tahu masa depan. Saya minta Tuhan tuntun saya. Dan kalau kita mau mendoakan seseorang, misalnya saya mau mendoakan orang tua saya, bagaimana Anda bisa mendoakan ayah ibumu? Sebab ayah ibu tidak akan membuka semua rahasia mereka kepada anak-anaknya. Adalah lebih baik untuk anak-anak tidak tahu semua problema papa mamanya. How can I pray for my parents if I don't know everything? By praying in the spirit, berdoa dalam roh, saya bisa mendoakan hal-hal yang hanya Tuhan tahu apa yang roh itu ucapkan melalui kita dalam keluhan tak terucapkan, Roma 8. Saya bisa berdoa. Bagaimana Anda bisa berdoa untuk seseorang? Pernah suatu hari saya dibangunkan Tuhan pukul 3 berdoa untuk seorang, digerakkan oleh Tuhan. Tiba-tiba saya ingat orang itu. Sebelum bangun tidur saya dapat mimpi tentang orang itu. Saya terjaga, lalu saya berdoa. Saya nggak tahu dia ngalami apa. Udah lama tidak pernah kita kontak. Saya doakan dia bahasa roh. Tidak pernah saya sangka nanti paginya pukul 8 saya ditelepon oleh orang itu. Waktu dia cerita sama saya dapat hikmat Allah untuk menuntunnya kembali ke jalan yang benar. You see my friends, there is an advantage. Tapi saya bukan dari gereja karismatik. Bahasa roh adalah kehausan. Kalau Anda tahu, Anda tidak tahu masa depan, karunia ini tersedia untuk Anda. Tapi Pastor Philip, satu lagi. Bahasa roh itu kan, saya nggak tahu, saya dulu pernah ditumpang tangan dan didoakan. Saya seperti mengucapkan kata-kata, tapi kata-kata itu nggak panjang. Kata-kata itu cuma terpatah-patah. Saya nggak tahu apakah itu sungguhan bahasa roh atau saya ikut-ikut atau bahkan saya buat-buat. Listen ya. Bahasa roh tidak bisa kau buat-buat. Bisa mungkin 10 detik pertama. Pernahkah Anda melihat seorang ibu berdoa syafaat untuk negara dengan berbahasa roh sambil menangis-nangis tanpa memikirkan kalimat berikutnya apa, atau huruf berikutnya apa, atau kata berikutnya apa? Saya tantang Anda. Bisakah Anda menciptakan bahasa baru? Tidak boleh pakai bahasa Melayu, tidak boleh pakai Hokkien, tidak boleh pakai bahasa Chinese, tidak boleh pakai bahasa Inggris, bahasa apapun yang Anda tahu. Coba ciptakan yang brand new. Very difficult. Very difficult. Siapa di sini pernah lihat Minion? Itu loh yang kuning-kuning itu loh, seperti banana. Ya, Minion itu.
Anda tahu kan? Itu bahasanya kan aneh kan? Ternyata itu diatur dengan profesional oleh orang-orang yang membuat itu. Itu tertata, tersistematis. Gak bisa orang itu sembarangan. Membuat bahasa itu gak bisa. Harus dipikirkan di depan komputernya. Harus 5 orang mungkin sama-sama mikirkan. Apalagi yang aneh yang kita bisa lakukan. Bagaimana mungkin seorang ibu rumah tangga berdoa untuk negaranya dan berbahasa roh seperti itu tanpa memikirkan huruf berikutnya, kata berikutnya, atau kalimat berikutnya yang keluar dari mulutnya, dan berdoa untuk negerinya. Sedangkan ibu rumah tangga itu nggak tahu politik tentang politik negeri. Dia nggak tahu siapa orang jahat sebenarnya, siapa orang baik di dalam negerinya. Sebab dia ibu rumah tangga. Pakar politik pun tidak tahu, karena tidak semua sesuai dengan pencitraan di media. Anda tidak akan pernah tahu, hanya Tuhan yang tahu. How do you pray according to God's will? Bagaimana kita bisa berdoa untuk negeri kita dengan sesuai kehendak Allah yang sempurna. Biar Roh Kudus yang berdoa melalui. Bahasa roh itu tidak bisa dipura-pura. 10 detik pertama Anda bisa mikir, tapi kalau diterusin 15 seconds later, Anda pasti akan keluar kata yang Anda tahu, dan itu tiba-tiba muncul di situ. You cannot create languages. Your brain, otak kita nggak bisa mencipta bahasa. Titik. Jadi kalau Anda hari ini berbahasa roh, itu bukan dari otakmu, itu dari rohmu. Saya tidak bisa mengajari Anda berbahasa roh, tapi hari ini saya akan berdoa agar baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah seperti yang dialami oleh para rasul saat Pentakosta akan diberikan untuk Kucing, Sarawak, dan sepanjang orang-orang yang menyaksikan malam hari ini. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord.